Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdurrahman Fathir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, pernah ada seseorang yang luar biasa prestasi dalam kejahatannya. Ia ini telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak di dalam hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang, apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Lantas orang-orang di sekitarnya menyarankan kepadanya agar menemui seorang rohib untuk menanyakan hal itu. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Lantas sang rahib berkata, "Wahai Fulan, apakah kesalahanmu itu?" Kemudian ia berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." "Apa?" seru sang rahib penuh kekagetan. "Kamu telah membunuh 99 orang? Kalau begitu, tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Lelaki itu sangat kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besar. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut dengan keinginannya untuk bertaubat, tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang dalam dirinya. Sehingga tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Akhirnya genap sudah 100 nyawa yang tidak bersalah yang melayang di tangannya. Tetapi panggilan ilahiyah untuk bertaubat terus menggaung di dalam hatinya. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana caranya. Lantas suatu ketika ada orang yang menyarankan kepada dia untuk menemui seorang alim di suatu tempat. Lantas ia segera menuju ke sana. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim itu, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib. Dan tentu saja keinginannya untuk bertaubat. Lantas sang alim yang bijak itu berkata, "Tentu saja bisa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu itu. Karena di tempat tinggalmu itu memang kota maksiat. Kamu harus pergi ke kota yang lain, yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Ketika di sana beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu semula. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan dari Allah dan memudahkan jalan kepada kebaikan." Atas saran itu, sang lelaki itu segera berangkat ke kota yang dimaksud oleh sang alim. Tetapi di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Akhirnya datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat adalah malaikat rahmat, dan satunya adalah malaikat azab atau malaikat siksa. Kedua malaikat ini bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Kemudian sang malaikat rahmat berkata, "Ia ini telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya." Sementara sang malaikat azab tidak terima, kemudian dia berkata, "Ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk." Ketika mereka berdua beradu argumentasi,
Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, lantas malaikat ketiga ini berkata, "Ukurlah jarak dua kota itu dari tempat kematiannya ini. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya." Ketika mereka telah mengukur jaraknya dan ternyata kota yang dituju atau kota tempat ibadah dan penuh kebaikan itu lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya, maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia akhirnya memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat dan kota maksiat dihalau menjauh, hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan, lebih dekat kepada kota kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya sobat untuk berbagi like, share, dan subscribe. Terima kasih.